Udah ya, kamu harus lihat ini lebih dekat. Pagi di desa ini selalu hangat, apalagi kalau ada tamu dari kota seperti Anda. Aku masih ingat jelas sore itu, matahari belum sepenuhnya tenggelam waktu aku berhenti di tikungan kecil yang dikelilingi pohon jati. Motor tua yang kupakai mulai ngos-ngosan, tapi rasa penasaranku udah lebih besar dari rasa lelah. Namaku Raka, umur 27 tahun. Aku kerja serabutan di Jogja, kadang bantu proyek, kadang ngonten bareng teman. Tapi yang paling sering aku lakuin akhir-akhir ini, nyari kisah-kisah unik di pelosok desa buat dijadiin konten. Dan kali ini, info yang kudapat dari seorang sopir truk di warung kopi pinggir jalan benar-benar bikin aku nggak bisa tidur semalaman. Katanya, ada sebuah desa di lereng Gunung Kidul yang aneh. Desa itu tenang, subur, tapi penduduk laki-lakinya sedikit banget. Yang banyak justru perempuan, dan sebagian besar janda muda. Aku kira dia bercanda, tapi pas kutanya lagi, ekspresinya serius banget. Mas, saya nggak bohong. Banyak laki-laki dari luar sana datang ke situ, terus nggak mau balik lagi. Ada yang bilang karena kenyamanan, ada yang bilang karena pesona warganya. Waktu dia ngomong, pesona warganya, matanya sempat menyipit, seolah menyimpan rahasia kecil yang nggak mau dibuka. Dan disitulah rasa penasaranku mulai tumbuh. Desanya di mana, Pak? Tanyaku. Dia menunjuk ke arah selatan, ke jalan kecil yang menuju Bukit Hijau. Namanya Desa Wonosari Sumber Rejeki, tapi orang-orang luar nyebutnya Desa Janda. Aku nggak langsung percaya, tapi begitu sampai di penginapan malam itu, aku mulai cari informasi di internet. Nggak banyak yang nulis tentang desa itu. Bahkan di peta digital pun nggak jelas posisinya. Satu-satunya petunjuk cuma dari forum lokal. Isinya komentar-komentar orang yang nyebut desa itu tempat nyaman yang aneh. Salah satunya nulis, "Saya kesana bantu survei air. Warga perempuannya ramah banget. Tapi begitu pulang, kepala nggak bisa berhenti mikirin senyum mereka." Komentar lain bahkan lebih ekstrim. "Hati-hati, bro. Sekali kamu ngerasain makan masakan janda di sana, kamu bakal lupa arah pulang." Awalnya aku ketawa baca komentar-komentar itu, tapi, ya namanya juga cowok, rasa penasaran bercampur penasaran lain, bikin aku memutuskan, oke, besok gue ke sana. Perjalanan menuju Desa Sumber Rejeki ternyata nggak gampang. Jalan berkelok, menanjak, dan di beberapa titik bahkan nggak beraspal sama sekali. Angin sore membawa aroma tanah basah, suara burung-burung kecil berlarian di antara batang bambu. Di pinggir jalan, ada beberapa rumah bambu dengan genteng tanah liat. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, dan ibu-ibu menjemur padi sambil ngobrol ringan. Aku berhenti sebentar di warung kopi kecil. Seorang bapak tua yang jaga warung menatapku dari balik termos kopi. "Tujuan, Mas?" tanyanya ramah. "Saya mau ke Desa Sumber Rejeki, Pak." Seketika, tangannya yang tadi menuang kopi berhenti di udara. "Desa Sumber Rejeki?" ulangnya pelan. "Iya, Pak," katanya dekat sini. Bapak itu nggak langsung jawab. Ia menatapku lama, lalu tertawa kecil. "Anak muda zaman sekarang, selalu pengin nyari hal yang aneh-aneh, ya?" Aku cuma nyengir. "Katanya di sana banyak janda, Pak. Saya cuma pengin lihat kebenarannya aja." Bapak itu tertawa lepas kali ini. "Ya udah, kalau kuat iman, silakan. Tapi jangan sembarangan ngomong di sana. Mereka itu orangnya halus, tapi kalau disakiti, bisa bikin kamu nyesel." Nada bicaranya bercampur antara bercanda dan serius. Aku mengangguk, pura-pura santai, padahal jujur aja mulai ada rasa deg-degan. Setelah menempuh jalan menanjak selama hampir setengah jam, aku mulai melihat papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Sumber Rejeki." Tulisan itu sederhana, dicat warna putih dengan latar biru muda, tapi entah kenapa, terasa punya aura damai. Desanya nggak besar. Di kiri kanan jalan, sawah hijau terbentang luas. Beberapa ibu-ibu terlihat memanggul rumput,
sebagian lainnya menyapu halaman dengan sapu lidi. Yang membuatku heran, hampir semua perempuan di sana masih muda, rata-rata sekitar 25–35 tahun. Dan ya, mereka cantik dalam cara yang sederhana. Kulit sawo matang, rambut hitam terikat rapi, senyum ramah tanpa dibuat-buat. Waktu aku lewat, beberapa di antara mereka tersenyum sambil mengangguk sopan. Aku cuma bisa membalas dengan canggung. Gimana enggak? Di kota, senyum kayak gitu cuma muncul di iklan sabun mandi. Aku berhenti di depan rumah panggung kecil yang tampak bersih dan teduh. Di depannya ada warung kelontong sederhana. Seorang wanita parubaya keluar sambil menyapu, lalu menyapaku. Nyari siapa, Mas? Saya cuma lewat, Bu. Mau cari tempat nginep semalam. Oh, kalau cuma semalam, bisa di rumah Bu Warti. Dia biasa nerima tamu luar. Aku mengangguk, lalu mengikuti arah yang ditunjuknya. Rumah Bu Warti berdiri agak di ujung desa. Begitu sampai, aku disambut seorang wanita dengan kebaya sederhana dan senyum hangat. Loh, tamu dari mana, Mas? Dari Jogja, Bu. Mau ngonten, sekalian jalan-jalan. Wah, jauh juga ya. Ya sudah, silakan istirahat dulu. Mau kopi atau teh? Teh aja, Bu. Makasih. Suara langkahnya di dalam rumah terdengar lembut, sementara aku duduk di kursi kayu depan beranda. Dari tempat itu, aku bisa lihat sawah di kejauhan mulai ditelan senja. Angin sore membawa aroma daun pisang dan wangi bunga melati. Entah kenapa, suasananya menenangkan banget. Tak lama, Bu Warti datang membawa teh di cangkir enamel bergambar ayam jago. Mas sendirian ke sini? Iya, Bu. Katanya di desa ini banyak cerita unik, jadi saya pengen tahu langsung. Bu Warti tersenyum samar. Cerita unik, ya? Banyak memang. Tapi yang paling sering dibicarakan orang luar itu ya, tentang kami. Janda? Tanyaku tanpa berpikir panjang. Dia menatapku sebentar, lalu tertawa kecil. Ya, Mas sudah dengar rupanya. Tapi jangan salah paham, kami semua hidup normal kok. Cuma mungkin orang kota nggak biasa lihat perempuan mandiri. Nada suaranya lembut, tapi matanya tajam penuh keyakinan. Aku buru-buru mengangguk. Agak malu juga karena pertanyaanku terlalu frontal. Tapi katanya banyak laki-laki luar desa yang datang, terus nggak mau pulang ya, Bu? Bu Warti tertawa lagi, kali ini lebih pelan. Itu bukan karena kami, Mas. Tapi karena di sini, orangnya masih tahu cara memperlakukan orang lain dengan baik. Dia menatap jauh ke arah sawah. Di luar sana, banyak yang punya tapi nggak menghargai. Di sini, yang sederhana justru paling disyukuri. Kata-kata itu, entah kenapa, terasa dalam banget. Malamnya, aku duduk di beranda sambil minum teh lagi. Suara jangkrik bersahutan, bintang bertaburan di langit. Dari kejauhan, kudengar suara perempuan-perempuan tertawa kecil, mungkin sedang ngobrol sambil menyangi sayur. Semuanya terasa damai, tapi di balik itu ada rasa penasaran yang makin besar. Apa benar, pria yang datang ke sini nggak mau pulang karena kenyamanan, atau karena ada sesuatu yang lebih dari itu? Di tengah lamunanku, dari kejauhan kulihat seorang wanita muda berjalan membawa ember air. Rambutnya panjang, wajahnya lembut diterangi cahaya bulan. Ia menoleh ke arahku sebentar, lalu tersenyum sebelum masuk ke rumah sebelah. Senyum itu, sederhana, tapi entah kenapa bikin jantungku berdebar cepat. Aku bahkan belum tahu siapa namanya, tapi malam itu, aku tahu satu hal. Desa ini nggak cuma punya keindahan alam, ada sesuatu di balik setiap tatapan dan senyum warganya yang nggak bisa dijelaskan logika. Aku masuk ke kamar penginapan, tapi sulit tidur. Di luar, suara jangkrik masih terdengar, tapi pikiranku malah sibuk membayangkan wajah-wajah yang tadi kulihat. Wajah-wajah yang tenang, lembut, tapi punya kekuatan tersendiri. Aku nggak tahu apa yang menungguku di hari berikutnya. Tapi satu hal pasti, perjalanan ini baru saja dimulai. Dan mungkin, aku bakal menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar cerita. Pagi di desa ini selalu hangat, apalagi kalau ada tamu dari kota seperti Anda.
Pagi di desa Sumber Rejeki dimulai lebih cepat dari biasanya. Sekitar jam 5, ayam sudah berkokok keras, diikuti suara ember ditarik dari sumur dan aroma nasi liwet yang baru matang. Aku bangun dengan kepala agak pening, bukan karena mimpi buruk, tapi karena malam tadi hampir nggak tidur sama sekali. Entah kenapa, bayangan wanita yang kulihat di malam sebelumnya masih terlintas jelas. Senyumnya, caranya berjalan pelan di bawah cahaya bulan, semua terasa begitu nyata. Begitu keluar dari kamar, udara pagi langsung menyapa wajahku. Dingin tapi segar. Langit perlahan berubah warna dari biru gelap ke jingga muda. Aku melihat Bu Warti sedang menjemur pakaian di belakang rumah. "Wah, udah bangun, Mas Raka?" sapanya sambil tersenyum. "Iya, Bu. Segar banget udaranya." "Kalau di sini, udaranya memang beda, Mas. Bersih dari polusi, bersih dari beban pikiran juga," katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa, walau sebenarnya masih canggung. "Bu, kalau boleh, saya pengin keliling desa. Mau lihat suasana dan mungkin ngobrol sama warga. Boleh?" "Tentu boleh. Tapi nanti mampir dulu ke rumah Bu Sinta ya, dia yang biasa koordinir tamu luar." "Siap, Bu." Setelah sarapan nasi jagung dan tempe mendoan buatan Bu Warti, yang jujur aja rasanya ngalahin kafe manapun di kota, aku pamit jalan kaki menyusuri jalan desa. Desa Sumber Rejeki tampak sederhana tapi hidup. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, ibu-ibu menumbuk padi, dan beberapa wanita muda menyiram bunga di depan rumah mereka. Setiap kali aku lewat, mereka menyapa sopan. "Pagi, Mas." "Pagi juga, Mbak." Tapi yang paling mencolok adalah satu hal, senyum mereka. Senyum yang tulus, tanpa dibuat-buat, seolah kehidupan berat pun gak mampu memadamkannya. Di tengah jalan, aku berhenti di depan balai desa. Ada papan bertuliskan kegiatan warga, pelatihan menenun dan kuliner lokal. Di halaman, beberapa wanita sedang duduk sambil menenun kain warna-warni. Aku melangkah pelan, mencoba tidak mengganggu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menoleh dan tersenyum ke arahku. Senyum itu, lagi-lagi, membuat dadaku terasa aneh. Dia berkulit sawo matang, rambutnya dikuncir, dan matanya teduh. "Mas tamu baru ya?" tanyanya ramah. Aku mengangguk. "Iya, Mbak. Saya Raka, dari Jogja." "Oh, saya Sinta. Kepala dusun bilang Mas mau ketemu saya." Jadi ini dia, wanita yang disebut Bu Warti tadi pagi. Aku sempat kaget karena kupikir yang dimaksud, Bu Sinta, itu wanita berumur. Ternyata, usianya paling 28 tahun. Dan caranya bicara sopan tapi hangat. "Iya, Bu, Mbak Sinta. Katanya harus izin dulu sebelum keliling." Dia tertawa kecil. "Iya, biar warga nggak curiga aja. Soalnya beberapa kali ada orang kota datang, katanya mau liputan, tapi malah gosipin kami di internet." Aku merasa agak bersalah mendengar itu. "Wah, saya nggak begitu, Mbak. Saya cuma pengen tahu kehidupan di desa ini. Banyak yang bilang tempat ini unik." Sinta menatapku sejenak, lalu tersenyum lagi. "Kalau cuma mau tahu, nanti saya temani keliling. Tapi siap-siap ya, bisa jadi Mas nggak mau pulang." Nada suaranya bercanda, tapi kalimatnya terdengar aneh familiar. Aku nyengir. Nah, itu kalimat yang sama kayak orang-orang di luar sana bilang. "Ya mungkin karena mereka udah ngerasain sendiri," jawabnya sambil menatap kain tenunan di tangannya. Hari itu, Sinta benar-benar menemaniku keliling desa. Kami jalan kaki melewati sawah, kebun singkong, dan jalan kecil di tepi sungai. Di setiap tempat, dia selalu disapa ramah oleh warga. "Loh, Mbak Sinta jalan sama siapa itu?" "Ini tamu dari kota, Bu. Mau lihat kegiatan warga." "Oh, pantesan. Hati-hati, Mbak, nanti jatuh hati loh tamunya," celetuk salah satu ibu-ibu sambil tertawa. Sinta cuma tersenyum malu, sementara aku ikut ngakak, pura-pura nggak canggung. Kami berhenti di satu ladang di pinggir desa. Di sana, beberapa wanita menjemur hasil panen. Mereka mengenakan kain batik dan kebaya sederhana, tapi dari cara mereka tertawa dan berbicara, terasa sekali kalau hidup di sini penuh semangat. "Mas tahu nggak?" kata Sinta sambil menunjuk ke arah ladang.
Semua perempuan di sini dulunya punya cerita. Ada yang ditinggal suami, ada yang cerai, ada yang memang milih hidup sendiri. Aku menatap wajahnya. Dan kamu sendiri. Dia terdiam sebentar sebelum menjawab, aku juga sama, Mas. Suami meninggal waktu anakku baru 1 tahun. Nada suaranya tenang, tapi aku bisa lihat di balik matanya ada kesedihan yang dalam. Maaf, aku nggak bermaksud. Nggak apa-apa, potongnya cepat. Aku udah biasa. Hidup harus jalan terus. Lalu dia tersenyum, dan untuk pertama kalinya aku merasa senyum itu bukan cuma ramah, tapi kuat. Menjelang siang, kami mampir di warung bambu dekat sungai. Warung itu sederhana tapi nyaman. Sinta memesan 2 gelas es dawet dan tempe goreng hangat. Aku jarang banget minum dawet di tempat seadem ini, kataku sambil menyesap. Ya iyalah, di kota mana ada suara jangkrik sambil minum dawet? Jawabnya sambil tertawa kecil. Kami ngobrol lama. Tentang kehidupan desa, tentang kesederhanaan, tentang kenapa orang-orang luar sering salah paham soal desa janda. Menurut Sinta, yang membuat pria-pria betah di sini bukan karena godaan atau kecantikan semata, tapi karena perempuan-perempuannya tahu caranya menghargai orang lain. Mereka nggak manja, nggak banyak menuntut. Kalau sayang, ya tulus. Kalau marah, ya lewat tatapan, katanya sambil tersenyum menggoda. Aku menatapnya lama, mungkin terlalu lama. Sinta menyadarinya, lalu pura-pura sibuk mengaduk dawet. Mas liatin apa? Enggak, cuma, heran aja, kenapa di kota jarang ketemu orang yang bisa bicara selembut kamu. Dia menatapku dengan mata teduh, lalu berkata pelan. Mungkin karena di kota, orang sibuk nyari yang sempurna, sampai lupa sama yang tulus. Kata-kata itu bikin aku diam lama. Ada sesuatu di dalam diriku yang mulai berubah. Sore harinya, aku diajak mampir ke rumah Sinta. Rumahnya sederhana, dinding kayu dan atap seng, tapi bersih banget. Ada suara anak kecil dari dalam. Itu anakku, katanya sambil tersenyum. Namanya Lila. Gadis kecil berumur 4 tahun keluar sambil membawa boneka kain. Om, mau main? Tanyanya polos. Aku tersenyum dan mengangguk. Mau dong. Aku duduk di teras sambil membantu Lila menyusun batu kecil. Sinta duduk tak jauh dariku, menatap dengan tatapan hangat yang sulit dijelaskan. Mungkin karena suasana sore itu, angin lembut, suara burung pulang, dan aroma masakan dari dapur, semuanya terasa terlalu damai. Sinta menatap ke arah sawah, lalu berkata pelan. Mas, tahu nggak? Kadang kami disebut desa janda dengan nada ejekan. Tapi kami nggak marah. Karena kami tahu, dunia nggak bisa menilai apa yang belum dia mengerti. Aku mengangguk pelan. Justru menurutku, desa ini keren. Kalian kuat. Kalian hidup tanpa banyak drama. Dia tertawa. Hahaha, iya juga sih. Tapi kalau Mas betah di sini, bisa-bisa nggak mau pulang loh. Aku balas tertawa, walau di dalam hati, entah kenapa, kalimat itu mulai terasa serius. Waktu matahari tenggelam, aku pamit pulang ke rumah Bu Warti. Sinta mengantar sampai depan jalan. Besok kalau sempat, ikut bantu panen ya, Mas. Biar tahu rasanya kerja di sini. Boleh. Tapi nanti malah aku ketagihan, Mbak. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan lari sebelum sempat ngerasain nikmatnya hidup di desa. Ia tersenyum lagi, senyum yang sama seperti semalam, tapi kali ini, aku tahu, aku benar-benar suka melihatnya. Malam itu, aku duduk di beranda rumah Bu Warti lagi. Langit dipenuhi bintang, angin membawa suara malam yang lembut. Aku teringat lagi kata-kata Sinta, mungkin karena di kota, orang sibuk nyari yang sempurna, sampai lupa sama yang tulus. Aku tersenyum sendiri. Mungkin benar, di desa yang orang sebut kampung janda ini, aku justru baru pertama kali ngerasa, hidup itu sederhana. Nggak perlu mewah, nggak perlu rumit. Cukup ada senyum, teh hangat, dan seseorang yang benar-benar menghargai kehadiranmu. Dan malam itu aku sadar, aku mulai mengerti kenapa banyak pria nggak mau pulang dari sini. Udah ya. Kamu harus lihat ini lebih dekat. Malam itu, udara di desa Sumber Rejeki terasa sejuk tapi punya sensasi aneh.
Aku baru saja selesai makan malam di rumah Bu Lestari, salah satu janda yang paling disegani di kampung itu. Ia tinggal sendirian, tapi rumahnya selalu ramai, apalagi kalau ada tamu laki-laki datang. "Aduh, Mas Arga, nambah lagi nggak nasinya?" katanya lembut sambil menuangkan teh hangat. Aku geleng pelan, perutku sudah penuh. "Waduh Bu, udah 3 kali nambah. Nanti malah nggak bisa jalan balik ke penginapan." Bu Lestari tertawa kecil, senyumnya bikin suasana makin canggung tapi hangat. "Kalau Mas Arga kekenyangan, yang nginep sini aja sekalian. Kasur di kamar depan masih kosong kok." Nada suaranya menggoda, tapi entah kenapa tetap sopan, khas perempuan Jawa yang tahu cara bicara manis tanpa harus terang-terangan. Aku cuma senyum kikuk. "Hehe, saya balik aja deh Bu, nanti dikira yang aneh-aneh." Ia menatapku dalam, matanya lembut. "Di sini nggak ada yang aneh, Mas. Yang aneh justru kalau ada laki-laki nggak betah." Kalimat itu bikin aku diam sejenak. Seolah ada makna tersembunyi di balik kata-kata sederhana itu. Aku keluar rumah dan menyusuri jalan desa yang sepi. Lampu jalan cuma beberapa, sisanya diterangi cahaya bulan. Dari kejauhan, terdengar suara serangga malam dan aliran sungai kecil. Anehnya, tiap rumah yang kulewati, selalu ada suara tawa perempuan. Bukan tawa nyaring, tapi lembut, seperti mereka sedang bercerita sesuatu yang hanya mereka pahami. Aku sampai di rumah Pak RT, tempatku menginap. Rumahnya besar tapi sederhana. Pak RT sudah tidur, katanya capek habis rapat desa. Aku masuk kamar tamu di depan, menutup pintu, dan merebahkan diri di kasur anyaman bambu. Belum 5 menit mata hampir terpejam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar jendela. Pelan. Berhenti. Lalu seperti seseorang berbisik, "Mas Arga, belum tidur?" Aku langsung bangun dan menoleh ke arah jendela. Suara itu lembut, agak bergetar. Sepertinya suara seorang perempuan muda. Aku buka tirai pelan-pelan, dan kulihat sosoknya. Sari, janda muda yang siangnya sempat menolongku waktu motor mogok di pinggir sawah. Dia berdiri di luar, membawa lampu minyak kecil, wajahnya diterangi cahaya kuning temaram. Aku buka jendela sedikit. "Sari, malam-malam gini kenapa?" Dia senyum samar. "Aku cuma mau nganter ini, Mas." Ternyata dia bawa piring kecil berisi pisang goreng dan segelas teh jahe hangat. "Wah, makasih banget, tapi nggak usah repot gitu, Sari." Dia balas dengan nada lembut, "Di sini kalau ada tamu cowok, kami biasa jagain. Biar nggak kedinginan." Ada sesuatu di tatapan matanya malam itu. Bukan sekadar ramah, tapi seperti ada kerinduan panjang. Aku ambil piringnya dari tangan dia. "Makasih ya, Sari. Kamu baik banget." Dia menunduk. "Baik karena udah lama nggak punya siapa-siapa, Mas." Suasana jadi hening. Hanya suara jangkrik di kejauhan. Lalu dia berkata pelan, "Kalau Mas nggak bisa tidur, jalan-jalan aja ke sumur belakang. Di situ biasanya banyak yang ngobrol." Aku kira dia bercanda, tapi saat aku melangkah ke belakang rumah, benar saja. Ada beberapa perempuan desa duduk di sekitar sumur batu tua, pakai kain jarik, sambil ngobrol. Beberapa di antaranya aku kenal dari siang tadi. Semuanya janda. Mereka tersenyum waktu melihatku datang. "Mas Arga ikut nimbrung aja. Kita lagi cerita-cerita, biar nggak sepi," kata salah satu dari mereka. Akhirnya aku duduk bareng. Anehnya, suasana di situ terasa tenang tapi hangat. Mereka cerita tentang kehidupan di desa itu, tentang suami-suami yang dulu merantau tapi nggak pernah pulang, tentang sawah yang dulu subur tapi sekarang banyak ditinggalkan. Tapi di balik semua cerita sedih itu, mereka tertawa. Tulus. Seolah hidup harus tetap dijalani, meski sendiri. Sari duduk di sebelahku, lalu dengan suara pelan dia berbisik. "Mas tahu nggak, kenapa cowok yang datang ke desa ini susah pulang?" Aku menggeleng. "Kenapa?" Dia menatap langit sebentar, lalu menjawab. "Karena di sini, kami nggak cuma nyuguhin makanan, tapi juga kasih perhatian. Kadang itu yang paling susah ditinggal." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya menembus dada. Aku hanya bisa menatap wajahnya, lalu berkata pelan, "Aku jadi ngerti sekarang kenapa desa ini disebut desa janda."
Malam makin larut. Tapi bukannya dingin, udara justru terasa hangat. Bukan karena api unggun kecil di dekat sumur, tapi karena suasana yang sulit dijelaskan, antara kenyamanan, kehangatan, dan rasa penasaran. Aku duduk di sana sampai hampir tengah malam, mendengarkan tawa dan kisah mereka. Dan di benakku mulai muncul pertanyaan. Apakah mereka benar-benar cuma wanita biasa? Atau ada sesuatu di desa ini yang memang menahan setiap laki-laki untuk tak ingin pergi? Aku belum tahu jawabannya. Tapi malam itu aku sadar satu hal, mungkin aku juga mulai susah untuk pulang. Sejak malam itu, aku nggak bisa tidur nyenyak. Bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran. Ucapan Sari terus terngiang di kepala. Karena di sini, kami nggak cuma nyuguhin makanan, tapi juga kasih perhatian. Kata-kata sederhana, tapi rasanya dalam banget. Pagi harinya, aku keluar kamar, udara masih berkabut. Ayam berkokok, aroma tanah basah dan bunga melati tercium lembut dari halaman rumah. Bu RT sudah sibuk di dapur, suara lesungnya berdetak ritmis. Aku duduk di beranda, sambil menyeruput teh. Lalu tiba-tiba, Sari lewat sambil bawa ember air di kepalanya. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti semalam, menenangkan tapi juga menggoda sedikit. Pagi, Mas Arga. Tidurnya nyenyak? Aku tertawa kecil. Kalau jujur, setengah nyenyak, setengah kepikiran. Dia memiringkan kepala. Kepikiran siapa? Aku. Wajahku langsung merah. Tapi dia cuma tertawa kecil, lalu berlalu menuju arah sumur di belakang rumah. Dan entah kenapa, aku refleks bangkit dan mengikutinya dari jauh. Sumur itu terletak di tengah kebun pisang, dikelilingi pagar bambu tua. Batu-batunya besar, licin oleh lumut, dan airnya jernih sekali. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di sekeliling sumur itu, selalu ada bunga melati berserakan, seolah ada yang menaburnya setiap pagi. Sari menimba air, lalu berhenti sebentar dan menatap pantulan dirinya di air. Aku mendekat perlahan. Sari, kenapa sumur ini terasa beda ya? Tanyaku. Dia menoleh, menatapku agak lama sebelum menjawab. Sumur ini peninggalan zaman dulu. Katanya, dulu ada istri-istri yang menunggu suaminya di sini. Sampai meninggal, tapi tetap nggak mau pergi. Aku terdiam. Sekarang, tiap janda di desa ini percaya kalau air dari sumur ini bisa bikin hati tenang. Tapi kalau cowok datang dan minum airnya. Dia berhenti, pandangannya dalam. Kadang mereka nggak mau pulang. Aku menelan ludah. Jadi, maksudmu, ini semacam tempat magis. Dia tersenyum samar. Kalau magis itu artinya kasih sayang yang nggak bisa dijelasin, ya mungkin iya. Siangnya, aku ikut warga bantu panen cabai di ladang. Semua ibu-ibu di sana ramahnya bukan main. Ada yang ngasih bekal nasi bungkus, ada yang bantu pasang topi caping di kepalaku. Salah satu ibu, Embok Darmi, bilang pelan. Mas Arga, di desa ini, laki-laki itu kayak embun pagi. Datangnya jarang, tapi disyukuri tiap detiknya. Aku cuma senyum, tapi jujur, hatiku mulai aneh. Setiap tatapan mereka terasa tulus, tapi punya kekuatan tersendiri. Bukan seperti godaan, tapi perhatian yang jarang banget aku dapat di kota. Menjelang sore, aku memutuskan balik ke sumur. Airnya memantulkan cahaya jingga dari langit senja. Entah kenapa, aku ingin menimba air dan mencuci muka di sana. Saat aku sedang menimba, tiba-tiba Bu Lestari muncul dari arah belakang, membawa seikat bunga melati. Mas Arga, jangan ambil airnya sembarangan, katanya lembut. Aku kaget. Loh, kenapa Bu? Dia tersenyum samar, air ini cuma boleh diminum kalau sudah diberi doa. Kalau enggak, bisa bikin rindu yang gak ketemu ujungnya. Aku tertawa pelan, mengira dia bercanda. Tapi wajah Bu Lestari tetap serius. Dulu banyak laki-laki lewat sini, Mas. Ada yang pedagang, ada yang perantau. Katanya cuma mau singgah sebentar, tapi akhirnya menetap. Mereka jatuh cinta, bukan sama orangnya, tapi sama ketenangan yang gak bisa mereka temukan di tempat lain. Aku menatap air di ember itu. Tenang, tapi seperti memantulkan bayangan perempuan. Aku pejamkan mata sebentar, dan entah kenapa, aku mencium aroma melati yang sama seperti semalam.
Saat kubuka mata, Bu Lestari sudah tak ada. Yang ada cuma suara desir angin dan bayangan bunga melati beterbangan di atas air sumur. Malamnya, di pos ronda, aku ngobrol sama Pak RT. "Pak, bener ya? Katanya cowok yang datang ke desa ini susah pulang?" Tanyaku hati-hati. Pak RT tertawa kecil, menyalakan rokoknya. "Ah, itu cuma cerita lama, Mas. Tapi ya, anehnya, beberapa memang betah. Kadang malah nggak mau balik." "Kenapa, Pak?" "Katanya sih, mereka ngerasa lebih dihargai di sini. Perempuan-perempuan di sini tahu cara ngerawat hati." Aku mengangguk pelan. Dalam hati aku berpikir, mungkin memang itu rahasianya. Bukan karena mistis, bukan karena pesugihan atau semacamnya. Tapi karena para janda itu punya sesuatu yang gak semua perempuan di luar sana punya. Kelembutan yang benar-benar hidup. Tengah malam, aku kembali ke kamar. Tapi lagi-lagi, suara itu datang. Lembut, dari luar jendela. "Mas Arga." Suaranya Sari. Aku buka jendela perlahan, dan di sana dia berdiri lagi. Kali ini membawa kendi kecil dari tanah liat. "Ini air dari sumur itu. Minum sedikit aja, biar tenang tidurnya." Aku ragu sebentar, tapi akhirnya meneguk seteguk airnya. Dingin, segar. Dan dalam sekejap, kepalaku terasa ringan, tubuhku hangat. Sari menatapku pelan, lalu berbisik, "Sekarang Mas ngerti kan, kenapa kami jaga sumur itu?" Aku mengangguk samar, dan sebelum sempat berkata apa-apa, dia sudah berjalan pergi, meninggalkan aroma melati di udara malam. Sejak malam itu, aku mulai benar-benar betah di sana. Setiap pagi disambut senyum, setiap malam ditutup dengan obrolan lembut dan teh hangat. Waktu terasa lambat di desa Sumber Rejeki, tapi entah kenapa, hatiku malah semakin tenang. Mungkin, ini rahasia sebenarnya. Bukan karena janda-janda itu mistis. Tapi karena mereka tahu cara sederhana membuat seseorang merasa dibutuhkan. Dan aku, yang awalnya cuma ingin liputan sebentar, kini mulai takut membayangkan kata pulang. Sudah seminggu aku di desa Sumber Rejeki. Awalnya aku datang untuk sekadar meliput tentang desa yang katanya unik karena semua warganya janda. Tapi sekarang, entah kenapa, aku merasa lebih seperti orang yang sedang menemukan rumah. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik bukit. Embun masih menggantung di ujung daun pisang, dan suara burung-burung jadi musik pembuka yang damai banget. Aku duduk di beranda rumah Pak RT sambil ngopi. Dan seperti biasa, Sari datang membawa bakul kecil berisi pisang goreng. "Mas Arga pagi-pagi udah ngopi aja. Nanti deg-degan terus," katanya sambil tersenyum menggoda. Aku tertawa kecil. "Kalau ada kamu yang dateng begini, gimana nggak deg-degan?" Sari menunduk, tapi pipinya memerah. "Dasar Mas, suka godain orang desa." Tapi aku tahu, di balik canda ringan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami berdua. Bukan sekadar ketertarikan, lebih dari itu. Ada kehangatan yang susah dijelaskan, seperti sudah saling mengenal sejak lama, padahal baru seminggu. Siangnya, aku bantu Sari di sawah. Dia pakai caping dan kain jarik yang digulung sampai lutut. Gerakannya cekatan, tapi tetap lembut. Kadang dia melirik ke arahku dan tersenyum. Dan jujur, senyum itu cukup buat aku lupa sama panas terik matahari Gunung Kidul. "Mas, kota itu kayak gimana sih?" tanyanya tiba-tiba. "Rame. Banyak suara, tapi kadang sepi," jawabku pelan. Dia menatapku. "Sepi? Padahal rame." Aku mengangguk. Karena di sana orang-orang sibuk nyari arti, tapi sering lupa rasanya dicintai. Sari diam cukup lama, lalu berkata lembut, "Mungkin itu kenapa cowok-cowok dari kota betah di sini. Karena di sini, kami nggak kasih harta, tapi kasih waktu." Kata-katanya menembus jantung. Aku cuma bisa menatap matanya lama-lama, matanya seperti punya bahasa sendiri. Sore harinya, kami duduk di bawah pohon randu besar di tepi sawah. Langit berwarna jingga, angin lembut meniup rambutnya yang sedikit berantakan. Dia bercerita pelan, "Dulu aku juga punya suami, Mas. Tapi dia pergi merantau ke Kalimantan, nggak pernah pulang. Katanya mau cari rezeki. Udah 4 tahun, nggak ada kabar." Aku menelan ludah,
bingung harus jawab apa. Dia lanjut, awalnya aku nunggu, setiap malam. Tapi lama-lama capek nunggu orang yang mungkin udah nggak niat balik. Lalu dia menatapku, tapi sejak kamu datang, aku kayak ingat lagi rasanya ditunggu. Hening. Udara tiba-tiba terasa lebih pelan berhembus. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Yang kulakukan cuma menggenggam tangannya perlahan. Hangat, lembut, tapi ada getar halus di sana. Dia menatap tanganku yang menggenggam tangannya, lalu tersenyum tipis. Mas, jangan bikin aku berharap ya. Aku menatap balik, aku juga nggak mau datang cuma buat ninggalin. Malamnya, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Ada acara kecil di balai desa, semacam selametan panen. Semua warga kumpul, saling bercerita, tertawa, makan bersama. Di panggung kecil dari bambu, beberapa ibu menari tayub dengan iringan gamelan sederhana. Sari duduk di sampingku. Aku bisa mencium aroma rambutnya, wangi bunga kenanga bercampur keringat lembut. Dia menatapku sesekali, lalu tersenyum kecil. Mas Arga, kalau disuruh milih, kamu lebih pilih liputan yang viral, atau tinggal di tempat kayak gini selamanya? Aku terdiam cukup lama. Sambil menatap langit malam, aku jawab pelan. Kalau dulu, aku akan pilih yang viral. Tapi sekarang, aku ngerasa, yang berharga itu bukan yang viral, tapi yang tulus. Sari menatapku, lalu menunduk. Mas, kadang yang tulus justru datang sebentar, terus pergi. Aku menoleh, menatap wajahnya. Kalau aku, pengen yang tulus itu tinggal. Setelah acara selesai, kami berjalan pulang bareng. Jalanan desa gelap, cuma diterangi cahaya bulan. Langkah kami pelan, tapi hatiku berdebar kencang. Sesekali tangan kami bersentuhan tanpa sengaja. Sari lalu berkata, Mas Arga, kalau kamu udah selesai liputan, kamu bakal pulangkan. Aku menjawab jujur, harusnya iya, tapi aku nggak yakin bisa. Dia menatapku pelan, kenapa? Aku tersenyum, karena setiap kali aku mikir pulang, aku keinget kamu. Dia diam, lalu menatap tanah. Mas, hati-hati. Di desa ini, kalau cowok udah jatuh cinta sama salah satu perempuan, katanya desa ini bakal ngikat hatinya. Nggak bisa benar-benar pergi. Aku tertawa kecil. Kalau gitu, aku udah nggak apa-apa diikat. Asal yang ngikat kamu. Dia menatapku, kali ini lebih lama dari biasanya. Matanya berkilat, bukan karena sedih, tapi karena ada sesuatu yang jujur di sana. Mas Arga, dia berbisik, kalau aku minta kamu jangan pulang dulu, kamu mau? Aku menatapnya, selama kamu yang bilang begitu, aku nggak akan kemana-mana. Malam itu, kami duduk lama di tepi jalan desa. Angin berhembus lembut, suara jangkrik jadi musik pengantar perasaan yang nggak terucap. Dan di momen itu aku tahu, aku benar-benar sudah tertambat di desa ini. Bukan karena keindahannya, bukan karena tradisinya, tapi karena seseorang bernama Sari. Tapi tanpa aku tahu, ada sesuatu yang mulai berubah di desa itu. Seolah desa ini tahu bahwa ada hati yang mulai menetap. Dan dalam diam, beberapa warga perempuan mulai memperhatikan aku dengan tatapan berbeda. Bukan lagi sekadar ramah, tapi seperti ada rasa yang mereka pahami bersama. Entah kenapa, aku mulai merasa kalau kehangatan di desa ini bukan sekadar keramahan. Ada energi yang menahanku di sini. Dan mungkin, aku sudah masuk terlalu jauh untuk bisa pulang. Malam itu, angin dari bukit bertiup lembut. Aku duduk di teras rumah Bu Sari, memandang langit malam yang bertabur bintang. Di depanku, lampu petromak menggantung, menyorot wajahnya yang teduh. Ada sesuatu di matanya, damai tapi juga menyimpan kisah panjang yang tak pernah terucap. Mas Dimas, katanya pelan, memecah keheningan. Aku menoleh, tersenyum kecil. Iya, Bu Sari. Dia tersenyum samar. Kamu pasti bertanya-tanya kenapa di desa ini banyak janda, kan? Aku mengangguk pelan. Dari awal aku memang penasaran. Banyak pria datang ke sini, katanya, tapi jarang yang mau pulang. Tapi tak ada yang berani menjelaskan sebabnya secara jelas. Malam itu akhirnya aku tahu, rahasianya akan terungkap. Bu Sari mulai bercerita perlahan. Katanya, dulu desa itu bernama Desa Sendang Wening.
karena di tengah desa ada mata air yang dipercaya bisa menjernihkan hati. Banyak orang datang ke situ untuk menenangkan diri, termasuk laki-laki dari kota yang sedang putus asa atau kehilangan arah hidup. Dulu, banyak suami yang kerja jauh, entah ke Kalimantan atau luar negeri. Istri-istrinya di sini lama-lama terbiasa hidup sendiri, ujarnya. Mereka jadi kuat, bisa mengurus sawah, kebun, bahkan membesarkan anak-anak tanpa suami. Aku mendengarkan dalam diam. Ada nada getir di suaranya. Tapi ketika beberapa suami itu pulang, lanjutnya, mereka justru merasa asing. Mereka lupa rasa rumah, lupa hangatnya istri. Sebagian malah pergi lagi. Dan sejak saat itu, para perempuan di sini mulai percaya kalau kebahagiaan itu tak harus bergantung pada kehadiran lelaki. Aku mengangguk pelan. Jadi bukan karena kutukan atau hal aneh, tapi karena pilihan hidup. Mereka memilih bertahan, dengan luka, dengan kemandirian, tapi juga dengan hati yang tetap lembut. Aku pun menanyakan hal yang sejak lama jadi misteri bagiku. Terus, kenapa banyak pria yang datang ke sini malah nggak mau pulang, Bu? Bu Sari tersenyum, lalu menatap ke arah bukit di kejauhan. Mungkin karena mereka menemukan sesuatu yang hilang di luar sana. Aku mengernyit. Maksudnya? Di kota, semuanya cepat dan sibuk. Tapi di sini, orang-orang masih tahu caranya mendengarkan, caranya memperhatikan tanpa pamrih. Laki-laki yang datang ke sini, mereka mungkin lelah. Lalu bertemu kami, para perempuan yang cuma tahu bagaimana caranya membuat seseorang merasa ada. Kata-katanya membuat dadaku hangat. Aku menatap wajahnya lama-lama. Ada ketenangan di sana, bukan karena kecantikan, tapi karena keikhlasan yang memancar dari dalam. Dan Mas Dimas, katanya lagi sambil menatapku lembut, kamu datang ke sini juga karena hatimu sedang lelah, kan? Aku tercekat. Entah kenapa, air mataku tiba-tiba menetes. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Aku capek. Capek sama dunia yang cuma lihat uang, status, dan prestasi. Bu Sari menghela napas panjang. Di sini nggak ada yang peduli soal itu. Di sini, yang penting kamu jadi manusia yang hangat. Malam itu aku tak bisa tidur. Suara jangkrik terdengar lembut di luar. Di kamarku, ada aroma melati yang entah dari mana datangnya. Aku memikirkan ucapan Bu Sari, dan juga para janda lain yang kutemui, Mbak Lestari yang tiap pagi menyiapkan kopi untuk tetangga, Embok Parsi yang meski renta masih suka menolong orang, dan Lila yang tetap bisa tertawa meski hidupnya keras. Mereka bukan sekadar janda. Mereka adalah perempuan yang menyimpan kehangatan, kekuatan, dan kebaikan dalam bentuk yang paling sederhana, perhatian. Dan aku, seorang laki-laki kota yang datang hanya untuk mencari bahan cerita, justru menemukan rumah di sini. Esok paginya, aku bersiap untuk pulang. Tapi langkahku terasa berat. Bu Sari mengantarku sampai ke ujung jalan desa. Angin pagi bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Mas Dimas, katanya sebelum aku pergi, kalau suatu hari kamu pengen tenang lagi, pulanglah ke sini. Desa ini selalu terbuka. Aku tersenyum. Kalau begitu, mungkin aku nggak perlu nunggu lama, Bu. Aku pengen balik secepatnya. Dia tertawa kecil, matanya berkaca-kaca. Hati-hati di jalan, ya. Aku berjalan perlahan meninggalkan desa itu. Tapi dalam hati, aku tahu, sebagian dari diriku tertinggal di sana. Beberapa bulan kemudian, aku menulis buku berjudul Desa Para Janda. Tapi di halaman terakhir, aku tulis satu kalimat yang selalu kuingat dari Bu Sari. Kadang, yang kita cari bukan pasangan hidup, tapi tempat di mana hati kita bisa pulang. Dan mungkin, itulah sebabnya kenapa para pria yang datang ke desa itu jarang mau pulang. Bukan karena mereka terpikat oleh godaan, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka benar-benar merasa dicintai. Bukan karena siapa mereka, tapi karena apa adanya mereka. Teman-teman, inilah kisah dari Desa Sendang Wening, tempat di mana cinta tak butuh kata, dan kehangatan datang dari senyum yang tulus. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk cerita berikutnya. Siapa tahu, di balik desa yang sederhana,
tersimpan rahasia cinta yang menunggu kamu temukan.